Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini tanggal 10 seperti kamu lihat, hari Jumat April ya. Nah ini sekarang langsung kembali lagi ke jaket karena ini sudah jam setengah 8 malam. Tapi seperti kamu lihat di luar masih amat sangat terang. Nah kalau musim panas masuk, musim panas, musim semi di sini tuh sampai jam 9 itu masih ada matahari kawan-kawan ya. Nah, buat info hari ini dari tadi pagi sejak saya bangun saya sudah mulai membersihkan taman di belakang karena di malam hari sekarang sudah mulai 8 sampai 10 derajat. Jadi artinya sudah mulai bisa tanam-tanam bunga dan tanam-tanam sayur. Nah, jadi sekarang kamu kasih tunjuk orang hari ini apa-apa saja yang saya bikin, saya kasih pindah tanaman dan sebagainya. Saya pergi ke toko beli bunga apa saja yang mau saya tanam, dan ini bunga-bunga yang untuk bunga yang bisa bertahan tahun-tahunan. Jadi tiap kali kalau sudah musim dingin dia tidak mati, tapi tahun. Nah terus kalau seandainya sudah musim panas dia keluar bunga lagi seperti begitu. Tidak semua tapi ada sebagian, tapi harus tunjuk kalian sekalian juga sama sudah mulai bisa tanam sayuran. Jadi saya akan tunjuk kamu orang video hari ini kita tanam di pot dan sebagainya. Jadi video ini nih saya nanti bikinnya playlist sendiri tentang tanam-tanam, dan mungkin video ini akan menjadi 3 bagian ya. Nah sekarang saya mau keluar, mau pergi jenguk tante. Jadi kalian saksikan videonya hari ini saya bikin apa saja seharian sampai capek. Jadi kita langsung saja menanam sekarang. Nah kawan-kawan, karena di Holland ini sudah mulai panas, malam sudah 10 derajat. So ini sekarang saya mau kasih pindah saya punya serai. Ini serai dari tahun lalu saya tanam, tapi karena di dalam rumah tidak ada matahari dan sebagainya, ini dia kayak semua mati gitu. Sekarang ini bersyukur panas, saya mau kasih pindah dia ke pot luar rumah. Jadi saya mau kasih tunjuk kamu orang saat tanam, saya taruh alas dulu supaya dia bawah tidak keluar. Sekarang ini sapu serai ini pot di dalam rumah ya kawan-kawan. Kamu lihat, jadi pot kalau dalam rumah tuh tidak ada dia lubang begitu. Nah sapu serai dia akar nih tidak di dalam. Sekarang saya mau kasih keluar dia, mau kasih pindah di yang jadi supaya tidak berkotor-kotor dia. Saya mau kasih begini, coba kerja dalam sini. Tidak tahu serai dia akar, ternyata serai dia akar cuma segini kawan-kawan. Nah sekarang saya mau kasih keluar dia punya tanah, kasih masuk di sini. Yes. Nah ini kamu orang lihat ini tanah saya campur dengan batu-batu yang bisa isap air. Nah terus ini sapu serai ini tanam dia, kasih dalam sedikit ya. Kira-kira begini kawan-kawan. Terus saya mau tambah pasir. Nah ini dia kawan-kawan, sapu pohon serai. Semoga tahun ini dia tumbuh kayak tahun lalu sampai bisa panen-panen begitu ya, kira-kira kawan-kawan. Kita orang di belakang ini mau dikasih rapi, jadi ini saya mau taruh di muka
ya kawan-kawan. Nah di sini kawan-kawan, ini saya punya bibit lombok. Ini lombok yang dari Merauke. Terus yang saya punya berapa pohon tuh. Terus ini dia punya anak lagi, sudah 2 generasi. Terus ini sapu pohon kemangi. Saya dapat dari sapu cici Emi nih. Saya kemarin ambil 4 pohon. Batang-batang saja ini sekarang dia keluar dari daun-daun. Semoga dia bisa besar kayak pohon kemangi di Indonesia, kayak pohon ya. Terus di sini kemarin Ci Emi tuh dia kasih dia punya bibit kemangi yang masih biji. Dia bilang tahun lalu dia tanam tidak tumbuh nih, saya hambur. Dan kelihatan ini keluar nih kecil-kecil. Di sini juga ada. Semoga dia keluar banyak. Sama di sini nih kemangi orang Belanda. Dia bau harum, tapi dia rasa tidak kayak Indonesia kemangi, tapi dia daun sama. Tapi dia lebih manis katanya. Dia punya bau khasnya itu, asamnya itu kurang, bau kayak seperti daun jeruk limau begitu, dia kurang katanya. Jadi sengaja taruh di sini karena ada matahari, karena masih dingin di luar ya. Begitu kawan-kawan. Nah jadi kawan-kawan lihat nih, saya punya pot-pot tidak. Ini tinggal 1 yang harus saya kasih pindah. Ini saya punya daun salam, pohon daun salam kawan-kawan. Nah seperti kalian lihat ini sudah kosong. Nah sekarang ini Om mau beli tanah, mau kasih tinggi sampai seperti ini, mau diisi baru mau tanam bunga. Jadi lagi besok libur ya, masih libur, jadi mau ini sebentar nih kita pergi sama mama kasih tunjuk video di pohon bunga. Terus saya biasa taruh bunga di pot begini digantung. Jadi tahun ini Om minta supaya ini dari ujung pagar sampai ujung sana kita gantung bunga. Nah kebetulan ini saya ada 3, yang kecil ada, terus yang buat di atas juga ada. Jadi saya mau tanam. Jadi ini juga mau dikasih pindah. Ini ada ikannya saya di dalam. Tadinya ada bunga teratai, tapi bunga teratainya sudah mati karena musim dingin. Ini tanah tinggal pokoknya mau dikasih tinggi teman-teman gitu. Nah ini dia. Jadi itu yang sudah tua, dia jatuh sendiri begitu. Jadi ini namanya camellia. Jadi ini bunga ini dia sudah mulai berbunga daripada terakhir dari musim dingin. Jadi awal-awal Februari begitu nih bunga dia mulai keluar. Ini yang begitu kawan-kawan ya. Nah jadi ini bunga ini nih saya punya ada 2. Memang dari pas kita beli ini rumah sudah ada. Nah ini yang satunya ya. Begini kawan-kawan. Jadi yang sudah tua dia jatuh sendiri. Nah seperti kamu lihat ini dos, ada penutupnya. Karena di malam hari di sini masih 7-8 derajat. Jadi kalau kita tanam tanaman yang musim panas belum bisa. Jadi ini Om dia ada belikan saya tahun lalu. Baru tahun ini saya mau pakai. Terus ini sudah diisi tanah, tadi saya ada ambil sedikit. Tapi di sini kawan-kawan saya mau tanam kangkung. Jadi tahun ini saya tidak boleh tanam sayur di belakang sama Om ya. Saya tanam nanti di balkon, pakai saya punya tanam seledri di bak ini. Terus ini saya taruh di sini untuk tanam kangkung. Nah sekarang mari kita tanam kangkung. Nah kawan-kawan, kamu orang lihat nih sapu bibit dari Indonesia. Ini saya beli 1 kilo. Jadi saya mau tanam ini di dalam pot tadi ya. Nah jadi pertama itu saya mau rendam dia dulu teman-teman. Biar sebentar pas ditaruh dia sudah tidak terlalu ini. Jadi ini saya mau tanam kangkung, terus biar dia dempet-dempet. Pas sudah masak, sudah tinggi, tinggal dicabut dengan akar-akarnya. Jadi kayaknya segini cukup ya, karena itu cuma kecil. Saya mau rendam dia dulu. Nanti sebentar setelah
ya 2, 3, 4, 5 jam begitu baru saya mau kasih masuk dia di dalam tanah. Ini pakai metode biasa saja kawan-kawan, karena berhubung di sini udara tidak memungkinkan, matahari itu susah di sini. Nah ini kita campur. Terus teman-teman, kalau bibit dia terapung, itu berarti tandanya dia tidak bakalan tumbuh. Jadi kita harus, ini dia, baik-baik. Nah, yang terapung begini saya angkat yang terapung teman-teman. Itu tandanya bibit tidak bakalan jadi kalau terapung. Ya, jadi kalian lihat. Nah, seperti yang kalian ini saya punya bunga sudah mulai tumbuh kembali. Ini bunga mawar sudah keluar. Ini saya lagi tanam labu siam yang dari tahun lalu. Untung dia tumbuh kawan-kawan. Yang di sini satu mati, di sini nih mati kayaknya, ini dia keluar sudah nih keluar. Semoga dia jadi ya. Nah, itu bunga-bunga sudah mulai keluar. Nah, di sini kalian lihat saya punya tower ini. Jadi ini nanti saya isi bunga saja semua. Nah, terus kalian lihat ini saya punya mint. Ini mint teman-teman, ini sudah 5 tahun ini sejak saya tinggal di rumah ini. Dia akar sudah, kalau musim dingin itu semua gundul, tapi nanti kalau musim panas dia keluar. Jadi dia punya akar tuh sudah paten gitu. Ini juga satu, saya kasih pindah dari sebelah sana ke sini tuh hari. Tapi ini saya mau tanam di saya punya teman punya rumah. Dan di sini juga satu pot ini mint saja, cuma karena di sini di bawah pohon kurang matahari jadi tidak terlalu keluar. Nah, jadi ini saya punya tower ini seperti kamu orang lihat. Saya mau tanam bunga biar bunga tuh dia jatuh-jatuh begitu. Dan di sini saput serai sudah saya kasih pindah tadi. Semoga biar dia saja siang malam, semoga malam tidak terlalu dingin, dia kuat. Ini sapu blueberry kawan-kawan, tapi saya sudah tanam 3 tahun dia belum keluar belum jadi. Dan ini pot satu saya mau tanam mungkin saya mau kasih pindah. Saya punya mint itu di sini ya. Terus ini satu saya mungkin mau taruh kunyit atau mau taruh jahe. Di sini kamu orang lihat ada sapu pohon. Ini sapu pohon hazelnut. Saya baru tanam tahun lalu. Terus di sini semua pohon bunga, ini satu juga masih kosong. Jadi sebentar saya mau beli tanah buat untuk mau taruh semuanya. Di sini sapu lalu tuh ada kayak pagar dari pohon begitu. Tapi kemarin dimakan sama ada hama, jadi dimakan. Jadi saya baru ganti dengan yang kecil-kecil itu. Makanya nih harus tunggu dia tumbuh. Tapi ini saya punya bunga yang ini khusus untuk bunga, dia jalar di tanah. Jadi nanti semua nih tanah tertutup. Tapi karena dia baru 2 tahun dia baru segini. Di sebelah sini nih sudah ini bunga yang untuk tutup tanah nih dia sudah menjalar lebar. Padahal dulu cuma sedikit saja dia sudah lebar. Nah, seperti kamu orang lihat itu air itu saya punya bunga teratai sudah 3 tahun dan dia selalu tumbuh. Nah, begitu. Ini pot kosong khusus taruh air buat kalau burung-burung mau minum apakah ada gitu teman-teman. Ya. Sudah mulai tanam. Ini saya punya bunga peony. Ini bunga peony sudah dari rumah lama 3 tahun, terus saya kasih pindah di sini, saya cabut dia, saya kasih pindah di sini. Ini sekarang sudah 5 tahun, sudah sekitar 8 tahun dan bunganya banyak teman-teman. Ya. Begitu. Ini tunggu om balik, baru habis itu kita orang pergi ke toko. Jadi saya kasih tunjuk kalian di toko. Dan di atas itu saya punya balkon. Itu nanti saya gantung bunga-bunga kayak tahun lalu. Dan mungkin saya akan tanam tomat dan apa semua di balkon situ karena matahari lebih banyak. Terus sapu seledri di atas juga selalu seperti gitu kan kawan. Oke? Nah, sekarang kita tunggu om baru kita pergi ke toko.
Nah kawan-kawan, kita sudah di toko bunga. Ini bingung mau ambil bunga yang mana. Jadi saya mau ambil bunga nih yang kalau ditanam dia menjalar gitu, dia jatuh kayak begini. Tapi saya mau ambil yang dari masih kecil-kecil, jadi biar dia besar sendiri. Cuma kayaknya ini warna putih tidak ada. Cuma ada yang merah. Sama yang ini. Tunggu kita lihat lebih lanjut lagi. Nah kawan-kawan, saya sudah beli bibit bunga, terus tanah untuk tanam. Ini lagi sisa satu tanah di toko Town Center. Nah teman-teman, ini ada bebek lewat, jadi kita stop. Nah kawan-kawan, depan rumah ini tadi bunga yang saya beli ya. Ini bunga yang di atas, ini bunga yang dia bisa tahan sampai biar sudah musim dingin dia pasti tumbuh lagi. Jadi sejenis kayak bunga ini, kalau musim dingin dia mati atau dia ini terus dia tumbuh lagi. Itu yang putih-putih di bawah itu semua. Jadi nanti dia melebar sampai semua tanah ini tertutup. Tapi kita harus sabar teman-teman, karena itu bisa makan berwaktu lama. Nah jadi ini semua sama. Nah ini bunga yang untuk di dalam pot. Terus ini ada tomat 2, sama tanam di 2 pot putih sana tuh. Jadi ini bunga semua nanti saya bikin dia di tower begini, sapu tower ini. Nah ini tadi serai yang saya sudah kasih pindah. Semoga dia tumbuh tambah banyak kayak tahun kemarin ya. Jadi salah satu bunga yang saya beli tadi tuh, di situ ada bunga ini juga. Ini bunga nih untuk tutup semua ini tanah nanti. Tapi ini dia baru tahun kedua saya tutup beli, jadi dia baru menjalan sampai sini. Padahal dulu tuh cuma kecil saja kawan-kawan, kayak gitu ya. Nah jadi kayak begini kawan-kawan, lubang-lubang. Nah sekarang kita mau mulai. Isi ini. Jadi saya mau coba isi 2 atau 3 satu lubang. Teman-teman, ini sudah semua. Sekarang saya tutup. Ya. Nah, kita lihat ini hari tanggal 10. Oh terus teman-teman, sekalian saya jelaskan ini tadi bebek lewat itu. Di sini binatang-binatang seperti bebek, angsa dan sebagainya tuh jarang orang kayak kita orang Merauke tuh pasti dompet tangkap dia, potong dia dan sebagainya. Tidak teman-teman. Jadi di sini tuh yang begitu-begitu tuh pemerintah kontrol. Jadi mereka seperti kalau bebek mungkin tidak, karena bebek itu binatangnya kecil ya. Tapi angsa, kalau angsa kan bahaya. Jadi angsa tuh, tiap angsa tuh pasti ada dia nomor, dan mereka pasti dijaga sama pemerintah. Seperti karena angsa tuh dia punya siku ini tuh dia peduli panjang ya. Jadi setiap angsa tuh pasti ditangkap, terus dipotong durinya, terus dikasih kembali lagi ke natur. Nah, buat info buat teman-teman,
zaman dulu tuh saya baru datang, saya pas datang ke Belanda nih 2000, kalau tidak salah tuh saya datang ke Belanda pas 2007, pas musim panas, awal musim panas. Dan kamu orang tahu, saya lihat itu, bebek banyak sekali, dia bertelur apa semua begitu. Saya dalam hati, peleh, bebek dia bertelur nih, dia bertelur bisa kita ambil baru kita pergi goreng. Kan bebek, kalau kita di Merauke tuh kalau kau dapat telur ayam hutan kah, telur bebek kah, pasti kamu langsung angkat dia bawa pulang untuk goreng. Tidak bisa kawan-kawan, di sini tidak sama kayak kita di Indonesia. Jadi di sini tuh binatang-binatang kayak bebek apa semua begitu yang liar disarankan jangan dimakan, karena barang-barang begitu tuh mereka seperti dalam telur bebek. Kalau bebek liar itu karena di sini tempat dingin, jadi itu di dalam dia punya telur itu seperti ada bakteri atau ada apa yang bisa buat kita sakit kalau kita makan. Makanya tuh tak ada satu orang pun kalau lihat bebek di pinggir kolam telur, orang pi ambilnya petelur, tidak ada orang ambil, karena seperti ada parasit begitu kecil, nanti kalau kamu orang makan di dalam perut begitu, seperti kita orang kalau orang bilang ada lintah masuk di badan seperti gitu. Jadi makanya kenapa di sini tuh jarang kamu orang lihat itu ada telur orang ambil terus kita goreng ke apa, tidak. Di sini tidak sembarang. Terus selain itu, seperti contoh kalau di Merauke, saya cuma cerita kalau di Merauke ya. Kalau di Merauke, kalau saya pas ikut mama masuk hutan zaman itu, saya biasa masuk sampai Kalibian, Kali Eli. Kalau di hutan begitu biasa banyak rumput-rumput yang bahaya. Contohnya saja dulu pernah saya satu kali karena mau potong jalan, saya lewat alang-alang begitu, padahal itu alang-alang yang dia punya duri-duri tuh, kalau tusuk badan seperti gigit-gigit semut, sampai harus minum Antalgin dulu baru itu barang hilang jadi satu badan begitu. Atau seperti kalian bilang itu rumput yang kayak pisau tuh, rumput pisau. Kalau kita jalan tuh celana tuh bisa robek kalau kamu pakai baju. Kalau tidak kulit itu pasti tak kayak iris-iris pisau. Di Belanda tuh ada juga yang seperti begitu. Contohnya kemarin di samping sapunya daun salam itu ada tumbuh rumput-rumput liar. Jadi saya angkat dia pakai tangan kosong, tidak pakai sarung tangan, saya angkat, saya buang. Cuma saya curiga nih pohon satu nih kecil begitu saya nih, ini sudah yang orang bilang di sini namanya Brandranate. Jadi itu rumput dia kalau kamu sentuh dia, kok kena dia duri tuh kok rasa kayak terbakar begitu, kok kulit dia bisa tuh kayak terbakar begitu. Terus habis itu nyut-nyut. Jadi kemarin tuh pas ambil satu biji, sapu tangan ini dia tak tusuk cuma satu duri saja, tapi sapu tangan ini dia nyut-nyut sampai pagi. Cuma satu tusukan jarum di ujung sini, satu tangan ini dia nyut sampai pagi. Untung malam saya minum obat alergi karena sudah mulai masuk musim bunga, jadi saya punya mata-mata nih gatal, hidung gatal, di atas lidah gatal semua, jadi saya minum itu obat, makanya harus tidak terlalu rasa dan saya bisa tidur. Jadi buat teman-teman, nanti saya kalau ketemu itu rumput tuh nanti saya video dia di video berikutnya, harus tunjuk kamu orang. Jadi kalau kamu orang di Holland nih atau di tempat dingin di Eropa tuh jangan sembarang jalan di rumput atau di mana, karena barang-barang begitu bahaya. Jadi kalau seperti kita kena rumput yang kayak saya bilang tuh di Papua tuh, itu cuma kayak digigit-gigit semut. Brandranate ini namanya, itu seperti kamu rasanya tuh seperti disengat tawon, baru habis itu rasa terbakar. Saya seumur-umur saya hidup di Belanda sudah kena 3 kali. Satu di kaki, mamanya dia sakit saja. Ya, nah kita lanjut. Nah, oke, nah teman-teman, sekarang saya mau pergi ke tante, karena tante baru keluar rumah sakit, jadi saya mau pergi jenguk tante. Hari ini video tentang persiapan untuk menanam besok. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa video besok, ya. Semoga kamu orang suka, karena ini salah satu saya punya hobi juga menanam, karena buat orang-orang tuh saya punya tangan ini green hand, orang bilang gitu. Jadi semoga sapu tanaman tumbuh ya, doakan ya. Oke, nah terima kasih sudah nonton ini video. Sampai jumpa video berikutnya besok. Saya mau tanam semua bunga-bunga yang saya beli ini, baru gantung semua, kasih ini supaya kalau sudah panas sekali bunga dia keluar semua. Oke? Sampai di sini video hari ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa video berikutnya. Please like it and subscribe.
Dadah semua. Nah kawan-kawan, ini kita orang habis makan. Sekarang Ryan sama Jamie mau minta makan dessert itu. Ini gummy gula-gula gummy yang besar begini nih. Jadi mau kasih tunjuk kamu orang mau potong dia ini, ya? Let's go. De kniepen open, juist. Nou, probeer het. Hij kan weer bij de moeder. Natuurlijk niet, dat is niet te eten. En? Lekker?